Di sini saya akan jelaskan kenapa harga Redfire lebih mahal daripada ganti tombol. Oke? Mau tahu? Oke, jangan lupa subscribe dulu. Oke? Oke, kembali lagi bersama saya di sini Ahmad. Pada kesempatan kali ini, sedikit saya akan membahas mengenai pergantian tombol iPhone pada umumnya. Jadi pertanyaannya di sini adalah kenapa mengganti tombol lebih murah daripada repair atau memperbaiki tombol bawaan dari iPhone tersebut. Nah, ini kemarin banyak yang bertanya, kemarin ada beberapa yang bertanya kepada saya mengenai Bang, kok ganti tombol lebih murah dibanding memperbaiki tombol iPhone? Ya terus kalau lebih murah lebih bagus dong, ya nggak sih? Bener nggak? Lebih murah lebih bagus dong. Tapi di sini kenyataannya tidak. Jadi saksikan video ini sampai terakhir dan di sini saya akan jelaskan kenapa harga Redfire lebih mahal daripada ganti tombol. Oke? Mau tahu? Oke, jangan lupa subscribe dulu. Oke? Subscribe dulu dong. Oke, simak videonya sampai terakhir. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tarif. Mungkin kalau tarif relatif ya, tarif relatif bagi saya. Maksudnya di setiap tempat itu beda-beda. Ya nggak mungkin harga di Jakarta sama dengan harga di pelosok misalnya, sama, nggak mungkin sama dong. Kan di sini ada kos. Ya mungkin ya, ada perbedaan selisih harga lah, mungkin 100 ribu, 150 ribu perbedaannya mungkin. Ya biasalah. Gitu. Apa sih kenapa bisa lebih mahal? Kenapa bisa lebih mahal Redfire dibanding dengan reflect atau pergantian tombol home iPhone pada umumnya? Oke, yang pertama adalah satu, Touch ID. Touch ID dari bawaan satu handphone iPhone itu terhubung dengan server Apple. Jadi Touch ID yang ada itu terkoneksi dengan server Apple. Jadi di saat kita reflex atau di saat kita pergantian Touch ID atau pergantian flexible touch home button iPhone. Nah, di sini data atau nomor seri atau data SN atau SN atau database apa, I don't know. Yang jelas data yang ada di touchscreen itu tidak sesuai dengan data yang ada yang telah disimpan di server Apple. Jadi di saat kita pergantian, maka ini akan terdeteksi no finger. Oleh karena itu, kenapa bisa lebih mahal? Nah, situ. Karena Redfire itu memakan waktu
memakan ketelitian dalam bekerja. Ya kemungkinan gagalnya juga ada, berhubung mungkin ya salah pengerjaan atau memang sudah tidak bisa dibenerin, banyak kemungkinan. Makanya alternatifnya kita pakai tombol home universal. Tidak seperti di iPhone 5, iPhone 5, 5S, 6, 6G. Ini memang memang dari dulu sudah ada tombol home, ya, tombol home yang model tanpa Bluetooth. Beda dengan seri iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Nah, di iPhone 8 Plus awal-awalnya ini kalau misalnya Touch ID Anda bermasalah, maka otomatis tombol home pun akan tidak berfungsi. Kebanyakan ya, tidak akan berfungsi. Nah, cara mengakalinya bagaimana? Kalau misalnya oke lah, memperbaikinya agak mahal, tapi Anda ingin menggunakan tombol home atau tombol tengahnya, bagaimana caranya untuk bisa berfungsi? Nah, awalnya keluarlah produk yang dinamakan home button Bluetooth untuk versi iPhone 7 ke atas dengan serial universal tapi menggunakan Bluetooth. Permasalahan yang sering didapatkan adalah ada yang tidak bekerja maksimal, ada yang touchpad tidak berfungsi, ada yang bar buat pengetikan keyboard tidak muncul, banyak permasalahan. Tapi mungkin produk JC ya yang agak mendingan. Oke, jadi yang pertama tadi si data Touch ID yang terkoneksi ke server itu akan tidak terbaca kalau kita melakukan penggantian. Yang kedua, pengerjaannya agak begitu rumit kalau kita repair atau perbaikan tombol home fleksibel. Yang ketiga, risiko pengerjaannya itu agak tinggi. Nah, jadi kemungkinan untuk berhasilnya juga ya bisa sih kalau yang udah senior dalam pengerjaannya, saya pikir nggak begitu susah ya. Oke. Nah, mungkin itu ya, ada 3. Intinya kalau Anda repair otomatis ini akan berfungsi kembali, cuma akan memakan waktu agak begitu lama. Beda halnya dengan Anda mengganti Anda tinggal datang ke service center atau service terdekat yang ada di tempat Anda. Bang, HP saya rusak bang, tombolnya boleh diganti nggak? Saya mau ganti aja misalnya, atau saya nggak bisa repair, atau saya buru-buru misalnya, saya mau ganti aja. Oke, ganti, saya pikir sebentar ya, mungkin 30 menit lah paling lama, 30 menit sampai ya 30 menit mungkin, kurang lebih 30 menit. Sedangkan repair sendiri itu agak lama, I don't know, tergantung yang mengerjakan dan tergantung tingkat kesulitannya ya. Jadi kalau Anda mau simpel, mau buru-buru misalnya, ya alternatif lah, ganti tombol dengan konsekuensinya adalah Touch ID tidak akan berfungsi lah. Touch ID Anda tidak akan berfungsi kembali setelah mengganti. Nah, kenapa dia mahal? Ya itu tadi, yang pertama si Touch ID ini tergantung atau terhubung di server Apple. Kedua, pengerjaannya agak begitu rumit.
ketiga, kemungkinan tidak bisa diperbaikinya, ada kekurangan. Nah, di sini saya masuk kekurangan mengganti tombol home universal iPhone 7 ke atas. Kekurangannya apa aja sih? Oke. Yang pertama itu yang jelas menonjol adalah tidak terhubungnya atau tidak. Yang jelas yang pertama, Touch ID atau sidik jari fingerprint otomatis tidak berfungsi lagi. Oke, paham sampai sini ya? Touch ID-nya tidak akan berfungsi kembali karena di home button universal memang dirancang khusus untuk home only atau back button only. Oke, jadi yang pertama, kalau kita repair satu, Touch ID akan benar kembali, home button tombol kembalinya akan normal seperti HP Anda sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya normal, tak ada masalah, akan kembali normal seperti itu. Tapi kalau Anda ganti dengan home button universal, maka itu Anda hanya akan bisa menggunakan home button, tombol kembali. Dan ini harganya relatif lebih murah dibanding Anda repair, Anda memperbaiki tombol home iPhone Anda. Jauh lebih murah. Kalau masalah harganya mungkin ya tergantung dari tempat-tempat teman-teman sekalian atau para pengguna iPhone. Mungkin ada ya kisaran, I don't know, tergantung tempat-tempatnya sih ya, tergantung tempat servisnya. Kalau di kota mungkin bisa lebih murah, kalau di daerah seperti tempat saya mungkin lebih mahal, agak lebih mahal. Kalau di sini di daerah kami ya mungkin sekitar 350-an untuk penggantian home button universal, 350 ke atas ya. Terus pergantian iPhone, tombol iPhone kalau misalnya kita repair itu sekitar 500-an ke atas mungkin. Ya, mungkin begitu. Dan di sini saya sudah ada dua. Nah, ini penampakan JC yang versi Bluetooth. Di sini ada soundboardnya. Ini yang versi Bluetooth ya. Dan di sini yang versi home button. Jadi ini tidak ada Bluetooth, tidak ada apa-apa di sini. Ya, oke. Nah, ini saya pikir ini rekomendasi ya bagi saya. Ini yang tombol home universal. Ini hampir mirip penampilannya. Permukaannya dibanding dengan tombol original bawaan dari iPhone itu hampir sama. Jadi tidak dia presisi, tidak keluar, tidak ngejendol. Pokoknya recommended banget dah. Asli ini bagus dan responsif. Kalau Anda mau tahu gimana responsifnya, bisa nonton di video saya sebelumnya di penggantian iPhone home button iPhone 7 Plus. Anda bisa saksikan video saya sebelumnya. Dan ini memang sangat rekomendasi sih bagi saya. Cuma satu, kembali lagi ini fingerprint tidak akan berfungsi kembali. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya-tanya kenapa harga penggantian tombol iPhone itu mahal dibanding repair. Oke, sudah jelas ya. Yang pertama, repair itu atau perbaikan tombol ongkosnya lebih mahal. Kenapa? Karena resiko pekerjaannya agak tinggi, terus agak sulit memang pengerjaannya. Dan Anda kalau repair ini otomatis fingerprint Anda akan berfungsi kembali seperti sedia kalanya. Fingerprint home button akan berfungsi maksimal seperti biasanya.
Nah, untuk penggantian sendiri, penggantian yang fleksibel home universal ini akan fingerprint, pertama fingerprint Anda tidak akan berfungsi. Itu sih yang lebih utama. Fingerprint sidik jarinya tidak akan berfungsi. Tapi tombol home-nya akan berfungsi maksimal. Bagus sih. Cuma kekurangannya itu tombol home sidik jari tidak akan berfungsi. Dan rekomendasi bagi saya gunakan yang Bluetooth non Bluetooth. Ini lebih simpel, jadi tidak ada menggunakan Bluetooth lagi ya. Dan sangat bagus sih. Cuma kekurangannya itu tadi tanpa sidik jari. Oke, mungkin jelas ya teman-teman ya. Kalau ada yang belum jelas bisa komen di bawah di komentar. Dan kalau ada saran dari teman-teman bisa tulis komentar juga di bawah. Dan kalau teman-teman berkenan mendapatkan informasi seputar dunia servis mungkin atau smartphone, Apple device, jangan lupa di subscribe di eSmart Pro agar Anda bisa mendapatkan informasi atau tips, saran pengguna smartphone, entah berbagai hal yang kita akan kupas, kita akan bahas di sini. Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa subscribe ya, like, subscribe, di share lah ya, di share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Next video kita akan bahas apa lagi ya. Oke. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.